Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita lanjutkan untuk memecahkan teka-teki Uncle Howdy. Di part kedua ini guys ya, pastinya lanjutan dari teka-teki dan juga beberapa misteri yang disajikan oleh WWE di dua show mereka ya, di SmackDown dan di Raw beberapa hari ini. Tease-nya cukup jelas dan cukup mantap, cukup intrik juga ya guys ya, untuk bisa kita pecahkan. Saya sudah baca beberapa referensi, saya juga sudah baca beberapa orang di Twitter yang sudah memecahkan misteri tersebut. Kita coba elaborasi dan juga bahas ya beberapa pemecahan misteri Uncle Howdy di video kali ini. Dan sepertinya semakin dekat ya factionnya Uncle Howdy dan the return of Uncle Howdy itu sendiri guys ya. Jadi di episode SmackDown di hari Sabtu kemarin, tepatnya di tanggal 20 April 2024, saat Triple H sedang entrance sebelum dia nge-reveal desain baru Tag Team Championship di SmackDown, ada QR code lagi yang muncul, tipenya hampir sama, kemunculannya sama seperti yang pada saat episode Raw pas New Day entrance itu guys ya. Dan di situ kita lihat ada sebuah QR code yang kalau di-scan akan masuk ke page di wwe.com yang ini, guys ya. Di sini kita bisa lihat sebuah image, ada sebuah gambar orang gitu yang pakai kudung. Terus warnanya dihitamin, dikasih mengkilat-mengkilat gitu. Terus di belakangnya ada langit biru disertai dengan matahari, sinar matahari guys ya, kayak backlight gitu gambarnya. Dan di balik gambar ini ada tulisan. Dan kalau di zoom di sekitaran sini itu ada sebuah tulisan. Tulisannya I am nobody. Saya bukan siapa-siapa. Nah, dari video ini, orang berpikir ini gambar apa sih? Ada yang memecahkan gambar ini, itu kemungkinan kayak jelas banget ya. Ini mengarah ke sebuah gambar patung perempuan. Ini adalah sebuah patung biasa yang temanya itu dari Italia di abad 19, guys ya. Dan ini sepertinya ya memang cuma gambar ini terus diitemin dia menjadi gambar ini. Sama persis guys. Sama persis guys ya. Nah ini orang mengarahinnya ke, nanti kita bahas habis ini ya. Tetapi kita coba balik lagi ke image yang ini, di mana di bagian sini ada tulisan I am nobody, itu bisa diklik guys. Ketika diklik ini mengarah ke sebuah video. Sebentar, videonya kita matiin dulu. Ini gambar, ini adalah sebuah ekspansi atau extended version lah ibaratnya guys ya, dari gambar sebelumnya. Kita lihat gambar sebelumnya itu kan ada gambar orang yang menghadap ke dinding. Terus dia diliatin sebuah image yang merupakan bayangan dari sebuah burung yang ada apinya sebelumnya. Nah itu sudah saya kasih penjelasan di video sebelumnya. Teman-teman yang belum paham silahkan tonton video sebelumnya. Tapi ini dari teorinya Plato guys ya, dari bukunya Plato, namanya itu teori itu Allegory of the Cave ya, dimana ada orang yang membuat ada orang yang lagi ditawan di sini ya, seorang prisoner, seorang tawanan yang hanya tahu realita ataupun pengalaman mereka dari apa yang disajikan oleh orang-orang di luar sana guys ya. Jadi dia tahu, mereka itu tahu realita tuh ini. Padahal realita yang dibikin ini adalah bikinan dari orang-orang yang ada di startanya di atas mereka gitu loh, orang-orang yang menguasai mereka. Nah, intinya begitu guys ya. Tapi yang berbeda dari gambar sebelumnya adalah di sini lebih banyak nih tawanannya, lebih banyak orangnya. Dan ini kalau dikasih ke, kalau diarahkan ke Google Image itu masuknya ke gambar yang ini guys ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada gambarnya yang ini. Ini sudah dimodif sama seperti yang sebelumnya. Ini dimodif seperti ini nih kan. Beberapa orang-orang ini melihat, oh di realita itu seperti ini, padahal itu adalah bikinan dari orang-orang di luar tahanan mereka guys ya. Ya kurang lebih sama dengan apa yang saya opinikan, ataupun ada beberapa yang menganggap mencoba memecahkan hal ini. Ini kaitannya dengan kita mungkin diberikan sesuatu yang bukan sebenarnya. Jadi mungkin QR selama ini, misteri atau teka-teki selama ini juga
bisa jadi sebuah hal yang diportray, sebuah hal yang diperlihatkan ke kita, padahal kenyataannya bukan itu. Nah, itu akan terjawab nanti ya ketika mereka sudah pada muncul di sini guys ya. Dan nama dari file ini itu adalah Solrutilo. Jadi bukan nama file ya guys ya. Ini linknya www.sol_rutilo yang artinya ini bahasa Latin. Artinya bask in the sun. Kalau bahasa Indonesianya itu berjemur di bawah sinar matahari guys ya. Ini juga sedikit menjelaskan apa maksud dari gambar ini. Ini kan bagian dari kayak sinar matahari lah guys ya, yang menyinari bayangan tersebut. Dan di bawah foto ini ada video. Videonya seperti biasa ngeglitch, ngasih tulisan-tulisan, ngasih gambar-gambar. Ada beberapa gambar yang bisa dipecahkan di sini guys ya. Yang pertama kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat ada tulisan I set them free. Saya membebaskan mereka. I set them free. Dia bebaskan mereka. Berarti orang ini membebaskan beberapa orang. Ingat nggak waktu Bray Wyatt bilang waktu pada saat Luke Harper dan Eric Rowan dilepas dari Wyatt Family, dia bilang I set them free. Ini mungkin bagian dari itu guys ya, I set them free. Saya bebaskan mereka. Yang tadinya sudah terbelenggu, yang belum return, nah orang-orang ini akan return. Nah, beberapa orang yang berspekulasi sebelumnya guys ya. Lanjut lagi ada video out of the miry clay. Out of the miry clay itu artinya keluar dari tanah liat yang suram guys ya. Coba kita googlingnya lagi. Mungkin ada penjelasan lain. Oh, ini ayat dari Bible guys. Oh, mungkin maksudnya berarti ini dia men-set them free, mengeluarkan ataupun membebaskan orang dari sebuah bagian ataupun lingkungan yang kotor gitu ya. Lingkungan yang membelenggu mereka. Sorry guys kalau salah guys ya. Tuh ada gambar sebuah cave tuh. Open their eyes, katanya orang ini juga sudah membuka mata mereka. Tuh matanya ada muncul di sana. While you did nothing, ketika kita nggak melakukan apa-apa. Nah, jadi dia bilang saya sudah membebaskan orang-orang ini, mereka dari sebuah belenggu lah ibaratnya. Terus ketika kalian tidak berbuat apa-apa, jadi dia melakukan itu ketika kita tidak berbuat apa-apa, dia melakukan itu dan dia sudah membuka mata mereka semuanya. And that's the message guys ya. Tapi ada banyak gambar-gambar yang kita dapatkan di sini. Coba kita telah guys ya. Nah, saya coba lihat dari YouTube aja guys ya biar bisa di-post ya. Jadi di video ini kita lihat ada glitch pertama, terus tadi I set them free, terus ada gambar yang kita coba capture gambarnya di sini. Nah, ini sebuah gambar USG. Kayaknya ada dalam perut ini guys. Kalau saya lihat nih kayak suatu gambar dalam perut. Kayak suatu tuh ada gambar bayi. Ini ngasih kita gambar bayi nih. Ini gambar bayi mungkin mengibaratkan Alexa Bliss yang baru aja melahirkan. Ini gambar bayi gitu ya, itu untuk ngarah ke situ mungkin guys ya. Ada yang berpendapat ngarah ke situ juga. Terus kita post lagi di mana ya tadi ya? Sebentar. Ini kita lihat ada gambar gambar sebuah gua. Dengan satu orang ada di sini, ada sebuah gua besar guys ya. Kita coba bahas itu habis ini. Sebuah gua besar, ada gambar gua tadi juga sama. Membuka mata. Ini ada mata. Itu dia. Ada sebuah mata. Nah, ini kita akan pecahkan di sini. Saya dapat sebuah referensi guys. Nah, ini ada sebuah mata, kita cek lagi bagian sini. Nah, muncul ini lagi apa? Nah, itu gambar image burung gagak lagi guys, seperti yang sebelumnya. Itu ya. Tuh gambar logo Pluto lagi dikasihnya sama logo yang burung gagak sebelumnya bergabung dengan Pluto tuh. Ini udah ada penjelasan sebelumnya guys ya. Di sini terakhir kita dikasih sebuah gambar, sebuah titik koordinat. Nih, bagian. Nah, di sini kita dikasih sebuah titik koordinat yang kalau kita masukkan, nah kalau kita search di Google, ini masuknya ke sebuah tempat guys, titik koordinat tadi. Kita coba masukkan ke sini dan inilah tempat itu. Ini tempat ada di negara Slovenia. Ini sebuah gua guys. Ini image sebuah gua yang memang tadi sudah disebut ditampilkan gambarnya guys ya, yang ada di Slovenia. Ini guanya nih.
Ini dia guanya guys ya. Siapa yang mau menyusuri gua? Wih, ngeri. Waduh. Takut saya guys. Padahal cuma image doang ya. Nah, ini diindikasikan mengarah ke kegiatannya Bo Dallas dan juga Bray Wyatt pada saat Bray Wyatt masih istirahat gitu ya. Mereka tuh buat sebuah program yang mana syuting untuk pilotnya mereka tuh explore gua guys. Videonya nggak ada guys. Jadi dalam dokumenter Bray Wyatt Becoming Immortal itu ada kegiatan Bray Wyatt ini sebelum meninggal. Dia itu ada program sama WWE itu bikin sebuah perjalanan bersama Bo Dallas itu mereka mengeksplor gua. Nah, itu referensi dari gua di Slovenia itu adalah referensi ke kegiatannya Bo Dallas dan Bray Wyatt dan semakin menguatkan kita kalau ini pasti mengarah ke Bo Dallas. Well, titik koordinatnya mengarah ke sini guys ya, sebuah kafe di sebuah gua di Slovenia. Ada satu image yang mau saya bahas tadi guys ya, yaitu image sebuah mata. Open their eyes. Nah, referensi mata ini ada sebuah akun Twitter yang namanya Chris Wayne. Ini oke banget dia. Dia nge-solve ataupun memecahkan teka-teki yang ini. Ini ada mata guys ya. Lihat ya mata, terus ada ornamen-ornamen di matanya ini, di mata ini. Ini ya, mirip matanya guys ya. Dan tadi ada gambar wanita berkerudung ya guys ya, menutup kerudungnya. Oke. Nah, ini ada mata ini. Nah, ini mirip sekali matanya dan ornamen ini adalah tutupan kerudung dari Alexa Bliss pada saat muncul di Swamp Fight match Braun Strowman sama Bray Wyatt cinematic match di masa pandemi. Alexa Bliss muncul sebagai Sister Abigail. Nah, ini ornamen-ornamen yang saya maksud guys. Dari kerudungnya itu. Nih, tuh. Berarti ini bisa juga mengarah ke Sister Abigail. Ada karakter Sister Abigail ya guys ya, yang WWE tampilkan pada saat returnnya Bray Wyatt di Extreme Rules 2022. Ini diarahkan ke Alexa Bliss. Masuk akal kalau saya bilang guys, mata seperti ini ada ornamen-ornamen kerudungnya, terus image Alexa Bliss yang seperti ini sangat terlihat kalau ini mungkin perkenalan WWE. Kemungkinan Alexa Bliss terlibat dalam cerita Uncle Howdy ini guys ya. Dari konsep di awal, perempuan berkerudung hitam, jadi ada mata dalam video tersebut. Perempuan berkerudung hitam ya Sister Abigail. Sister Abigail kemungkinan besar adalah Alexa Bliss. Nah, QR code untuk episode SmackDown yang kemarin itu sudah selesai guys ya. Itu semua image yang mungkin bisa memperjelas kaitannya dengan apa yang disiapkan oleh WWE untuk karakter Uncle Howdy ini. Buat teman-teman yang merasa kurang mungkin bisa komen di bawah yang teman-teman tahu terkait hal ini guys ya. Dan di episode Raw tanggal 23 April 2024 kembali teaser untuk Uncle Howdy muncul melalui QR code. Tapi berbeda dengan QR code yang muncul di acara Raw ataupun SmackDown sebelumnya guys ya. Ada sedikit tambahan image ya yang ditampilkan. QR code tersebut muncul pada saat segmennya Chad Gable mau promo. Jadi sebelum dia mulai promo tuh ada QR code dulu. Kita coba lihat QR code-nya guys ya. Nah, tuh. Itu dia QR code-nya. Ada yang sedikit berbeda dari QR code ini guys ya, selain QR code-nya, yaitu sebuah image. Ini dia image-nya. Is that Sister Abigail yang dimaksud? Ada cewek, perempuan memakai kerudung tertutup begitu, berdiri di antara fireflies di sebuah kamar atau di sebuah rumah begitu. Ini big tease kalau saya bilang guys ya, sebuah petunjuk yang sangat besar dari glitch ini. Ini menunjukkan kalau memang yang dimasukkan di SmackDown kemarin ya Sister Abigail. Dan kemungkinan besar Alexa Bliss, guys ya. Dan QR code yang ini di sini mengarah ke ini. Jadi QR code itu linknya www.com/5555. Ada 5 kali angka 5. Dan saya cukup amazed guys ya, karena ini interaktif. Kita bisa ngeklik, kita bisa nge-type. Keren banget kalau saya bilang guys. Ini tulisannya, you will bear witness.
begin the endless scroll, type the number of sense organs, and you shall behold all. Ya kurang lebih artinya kau akan menyaksikan semuanya dengan jelas, dengan gamblang. Mulailah merangkak yang tanpa henti. Ketik jumlah organ indera. Indranya ada 5 guys ya. Tadi sudah jelas juga di URL-nya juga 5555 ya. Terus and you shall behold all. Kan kamu mungkin akan melihat semuanya. Itulah maksudnya guys ya. Sorry kalau misalnya salah. Tapi kurang lebih itu maksudnya. Dan kita bisa ngeklik 5 dong, jelas dong. Kita pasti akan ngeklik 5. Kita nanti dulu ngeklik 5-nya guys ya. Kita mulai dengan mungkin orang penasaran maksudnya apa ini. Orang akan coba-coba ngetik macam-macam gitu. Misalnya nih ya, howdy. Halo. Dan ada titiknya. Kita tahu ketika glitch pertama muncul pada saat promonya Bronson Reed, itu hello titik juga muncul di bawah kanan bawah yang kita sudah bahas sebelumnya. Terus bagaimana kalau kita ngeklik Bray? Remember. Bray remembered, selalu akan diingat maksudnya. Terus gimana kalau Windham? Forever. Windham forever. Gimana kalau Wyatt? Forever juga. Wah, ini Easter egg yang oke menurut saya guys ya. Untuk tetap mengingat sosok Bray Wyatt, dan ini jelas bagian dari Bray Wyatt juga. Terus ada yang coba ngetik Bo. He saw. Bo melihatnya. He saw. Terus apa lagi ya? Terus Pluto, kan logonya Pluto tuh. Pluto. Salah. Pluto. Open your eyes. Buka matamu. Tapi kalau kita salah tuh dia akan nulisin sense organs. Suruh kita ngeklik 5 gitu. Karena kalau kita 4 itu enggak salah, tetap sense organ munculnya. Terus kalau macam-macam misalnya kita bilang hello juga atau pakai titik. Itu tetap sense organ. Jadi kalau nggak sesuai dengan algoritma mereka, dia hanya munculkan tulisan sense organ gitu guys ya. Terus kalau misalnya kita coba Alexa. Saya belum coba nih Alexa nih. Alexa. Nggak bisa. Misalnya Eric Rowan. Nggak tahu. Atau Plato. Nggak tahu juga. Rotunda, nggak tahu juga. Nah, kita coba mengarah sebelum ke 5. Kalau kita buat tanda tanya, dia akan muncul tulisan penta. Mungkin saya pertama kali lihat tulisan, penta. Ini penta El Zero Miedo kah? Zero Miedo kah? Bukan guys, penta itu bahasa lain dari 5 guys ya. Jadi kita klik 5 di sini. Kalau kita klik 5, kita enter, masuknya preparing your invitation. Dia menyiapkan sebuah undangan untuk kita dan 100% oke. Dan kita bisa mengklik bagian ini yang bisa untuk proses kelanjutannya. Ini interaktif, bagus banget kalau saya bilang. Kita proses. Masuk ke sebuah video. Lagi-lagi kita diarahkan ke sebuah video. Kita coba tonton dulu videonya guys ya. Kalau kena copyright berarti akan kepotong bagian ini. Tulisannya coming soon. Akan datang. Segera. Glitch. Coming soon juga. Nah, ada sebuah image video di mana seseorang mencoba merekam berjalan masuk ke suatu rumah. Dan ini style rumahnya kayaknya mirip-mirip ya guys ya. Coba cocokologi aja dengan style rumah yang seperti ini. Kita coba lihat lagi videonya. Ada yang mengendalikan kuda-kudaan apa gimana gitu guys. Kalau saya lihat ini kayak kuda-kudaan. Terus masuk ya, jalan. Meninggalkan sebuah catatan tuh. Sebuah catatan guys ya. Terus di rewind. Catatannya itu. Yang tulisannya. Coba ke YouTube aja biar di post. Tuh yang tulisannya. Remember who you are. Ingatlah siapa dirimu. Remember who you are. Ini dia kayak datang ke sebuah rumah. Dia ngasih sebuah pesan. Dia bilang tulisannya adalah. Ingat kau dulu siapa. Ingat kau siapa gitu. Mungkin ini maksudnya dia datang ke rumah seseorang yang akan diajak untuk factionnya gitu. Nah ini rumah siapa? Apakah rumah Sister Abigail yang dimaksud? Apakah rumah karakter lain? Nah ini belum jelas guys. Yang jelas remember who you are. Kalau saya lihat ada image kayak kambing atau kuda di sini tadi di awal. Nah ini mungkin mengarah ke kambing, ke domba Eric Rowan. Mungkin maksudnya guys kalau saya tebak-tebak cocokologi aja. Nah ini mungkin dia ke rumahnya Eric Rowan. Atau bahkan ke Sister Abigail tadi saya sebut.
Nah, lihat videonya berjalan terus, goyang-goyang. Ini agak kita pelankan guys ya. Glitch lagi. Glitch lagi muncul gambar ini. Alah. Ini adalah burung, kayaknya ini burung buzzard guys. Ini penebalan dari Follow the Buzzard-nya Bray Wyatt. Mungkin ya. Atau burung gagak juga ini, tapi kayaknya beda bentukannya. Dan juga ada image yang tadi kita temuin pada saat QR. Nah, itu dia. Itu image yang sama dengan image yang ini nih. Nah, nih sama. Coba. Ini ada cave juga. Ini referensinya untuk gua tadi kemarin, yang di kemarin itu Smackdown. Terus glitch lagi, mengarah ke logo lagi. Logo. Saya rasa ini adalah akan jadi logo factionnya guys. Karena sering banget muncul logo Pluto dan burung gagak bersatu ini. Menurut saya ini akan jadi logo factionnya dan mungkin akan jadi merchandise nantinya. Oh iya, satu lagi. Jadi di bawah video link tadi, yang invitasi tadi atau undangan video yang ini tuh, di bawahnya itu ada space guys. Nah, space ini ada yang coba menebalkan. Ternyata ada tulisan. Mantep. Sama kayak sebelumnya, di bagian hitam ada tulisan, ketika ditebalkan atau diarsir ada. Ketika kita copy kode ini, angka-angka ini, itu kalau di copy paste di Google itu munculnya sebuah, yang paling pertama ya, itu munculnya adalah sebuah video dengan judul Time is a Flat Circle, dimana thumbnailnya adalah You Are Reborn. Mungkin maksudnya adalah You Are Reborn, Uncle Howdy terlahir kembali. And that's it. Itu kayaknya semuanya guys ya. Mungkin kalau ada tambahan teman-teman yang mungkin mendapatkan pemecahan teka-tekinya lagi dari sumber yang lain, bisa di-share di kolom komentar. Itu bukan endingnya guys ya. Masih akan ada lagi teka-teki Uncle Howdy yang di-reveal oleh WWE di episode Raw ataupun SmackDown selanjutnya. Tadi karena videonya tulisannya ada coming soon-nya, bisa jadi faction atau bahkan Uncle Howdy ini, bisa jadi Uncle Howdy ini sudah disiapkan returnnya di pay-per-view terdekat, yaitu Backlash. Guys, kalau saya bilang kedatangan Uncle Howdy dan factionnya sudah tidak lama lagi. Mari kita nantikan dengan teka-teki berikutnya yang pastinya akan saya bahas di channel Gilang Golat. Thank you.